وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, al-aslu al-khamis al-ulama'u warathatul anbiya fa yur'a al-'alam ma'hum. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في الماء والحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما وأورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. استمر. قال أبو حاتم ابن حبان رضي الله عنه في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم. ألا تراه يقول العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا إلا العلم. فضل. وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته. فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. طيب أحسنت. Tolong cariin makna ta'arruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Al-aslu al-khamis qala al-muallif rahimahullah fi babihi fi al-asl al-khamis al-ulama'u warathatul anbiya'i fa yura'al adabu ma'ahum. Para ulama, orang-orang alim adalah para pewaris para nabi, maka hendaklah adab terhadap mereka itu diperhatikan. Nah, ini. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Siapa yang meniti jalan. Salaka ini artinya meniti. Ya, meniti itu berarti dia berjalan dengan kewaspadaan, dengan perhatian ya. Jadi bukan cuman masyayamsi gitu doang, tapi salaka itu berjalan betul-betul dan mendalami perjalanan tersebut. Beda loh rasanya antum jalan biasa aja dengan antum jalan tuh sambil memaknai hakikat perjalanan antum, melihat apa yang antum jalan itu beda. Ya enggak? Beda, rasanya beda. Ya. Man salaka tariqan,
Ya, dia meniti suatu jalan, yatlubu fihi ilma. Dia dalam rangka apa? Menuntut fihi. Fihi ini kembali ke tariq tersebut. Atau kembali ke salk masdarnya. Dia dalam meniti tersebut dia menuntut ilmu. Maka salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Maka Allah Ta'ala akan meniti dia menuju jalan dari jalan-jalan surgawi. Wal malaikatu tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilm. Para malaikat itu mereka merundukkan sayap-sayap mereka karena ridha terhadap penuntut ilmu. Iya. Masya Allah, talabul ilm itu min afdhalil amal ya. Kita ini masing-masing sudah punya kerjaan. Ya selain untuk ilmu nih, ada dagang, antum manajemen, antum ngapain alwi? Antum nggak tahu antum ngapain. Antum ngedit, antum kerja di IT. Ya Masya Allah. Tapi kalau antum benar dan jujur, nggak ada yang lebih afdal daripada menuntut ilmu dari amalan sunnah ya. Lebih antum akan kangen dengan menuntut ilmu daripada kangen kerja atau dagang. Karena ketika dagang pun ada beberapa momentum dan hari yang Allah takdirkan hari itu banyak pesanan. Emang sih hasilnya besar. Tapi sejujurnya anak kadang frustrasi dengan kok menyempitnya waktu anak untuk belajar dan mengajar. Frustrasi. Ada hati itu kayak apa ya? Kayak sakit gitu. Iya. Sampai sejujurnya anak ada cerita sedikit. Kan anak biasa di bagian gudang rumah itu. Disitulah anak meracik parfum dan sarung dan dagangan anak lah ya. Ada suatu ketika itu laku banget. Seharian dari pagi itu sampai anak sore itu harus ingin barang karena banyak pesanan ketika itu. Padahal bukan lebaran, bukan apa. Sekitar bulan Desember kemarin ini, berarti baru 1 bulanan. Hari itu tuh, hari Senin atau hari Selasa itu. Wah, Masya Allah banyak banget. Anak kan single factor, semuanya anak yang ngurus gitu loh. Dari awal sampai akhir dagangan ini. Nah, di gudang tersebut menjelang maghrib ya kawan. Karena mulai juga dari habis sholat asar, anak urus tuh barang, ternyata saking banyaknya pesanan sampai udah menuju gelap nih. Kan ketika itu kan mulai sering hujan ya. Jadi ya mau maghrib itu udah mau malam gitu. Udah agak gelap tuh gudang tuh. Ya memang ada penerangan lampu. Tapi lampu biasa. Anak jarang di gudang jam-jam segitu. Udah mau maghrib, bentar lagi maghrib. Kira-kira 20 menit lagi atau 10 menit lagi. Ada bisikan kemudian. Udah maghrib, gantian apa? Jangan rakus. Gantian katanya. Tahu nggak siapa nanti? Yang gantian apa maksudnya? Yang biasa di situ. Maksudnya ini udah malam nih jadwal saya katanya. Karena emang kok iya sifat ini udah mau malam, jangan rakus kata dia. Dinasihatin sama setan, dinasihatin kayak gitu. Setan aja sampai nggak boleh kita rakus gitu kata setan. Iya dia packingnya malam kali itu. Masya Allah. Anda gitu langsung sadar anda, astagfirullahaladzim. Anda bukan astagfirullahaladzim ya ada setannya, astagfirullahaladzim ya kok gini gitu loh, nggak biasa gitu. Makanya cepet-cepet kan anda habisin berhenti dah. Nah, habis itu udah langsung mandi sholat. Karena di gudang belakang itu dari situ kalau malam memang nggak ada, memang ya nggak enak juga suasananya. Selalu sepi. Ya namanya gudang mau malam gimana? Disuruh gantian, jangan kemaruk, jangan rakus loh, gantian beli dalam artian udahlah manusia nggak usah di sini lagi. Ini giliran kita online di sini gitu. Ya, jadi kadang masalah dunia itu kalau kita terlalu dalam hati kita sakit kalau udah biasa mengecap indahnya nuntut ilmu ya. Kemudian kata Nabi kita alaihi wasallam, wa innal 'alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Masya Allah.
Orang yang berilmu. Nah, alim di sini apakah maksudnya di sini alim dari segi uruf? Kita uruf kita alim itu kelihatan berjenggot, baju koko alim. Atau versi pengejekan alim anggota 5 monyet kata sebagian orang. Ya, itu ejekan di masa lalu. Ini alim versi apa? Alim di sini adalah orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmu, yang takut pada Allah Ta'ala. Itu alim. Orang yang berilmu, siapapun itu, walaupun nggak bergelar ulama, walaupun bukan ustadz, tapi alim dia di sisi Allah. Yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Man di sini berarti kan berakal. Ya kalau man fis samawat berarti siapa? Malaikat. Ya bukan Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala memohonkan ampun untuk hamba yang enggak. Allah Ta'ala mengampuni. Yastaghfiru lahu man fis samawati. Malaikat-malaikat yang di langit. Wa man fil ardi. Nah, man fil ardi di sini siapa? Malaikat juga, ya bisa juga manusia juga gitu loh. Kemudian Rasulullah SAW contohkan wal hitanu fil bahr, fil ma. Dalam riwayatnya wal hitanu fil bahr. Hitan itu apa? Binatang. Bertua ikan. Dan ini jamak hut, jamak hut. Ya wal hitan fil bahr. Ikan hut. Ya, enggak mesti paus. Enggak mesti paus. Biasanya hut itu isim untuk ikan pokoknya. Ikan, samak. Iya, samak. Hah? Apa? Nabi Yunus apa Nabi Musa? Oh, enggak. Iya, hut itu ikan. Dia enggak spesifik ikan paus, enggak. Iya, ikan boy iwa. Ismun jami. Iya, kayak samak. Adapun spesifik dari nama-nama ikannya ya, mungkin ada masing-masing. Nah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhillat lana maitatan wa daman." Dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Fa'amal maitatan fal jarad wal hitan. Ya kan? Apa ikan paus dong yang boleh? Enggak. Semua ikan. Ya kan? Yang di air. Jadi hitan ini semua ikan, dan yang dikiaskan dengan semua ikan ya binatang-binatang air yang seperti sebenarnya mengatakan ular laut. Kalau ular kadut enggak, ular air itu setengah-setengah dia. Dia termasuk bermai bukan air. Bermai itu bisa darat bisa laut, kayak buaya dia. Nah, ini jadi hitan ini jamak, dan dia juga untuk seluruh jenis hut. Ya, jadi jangan dipahami bahwasanya yang beristighfar itu cuman ikan paus doang. Kalau ada atau Nyi Kidul itu ikan atau bukan? Itu nggak tahu sejenis kuda laut atau ikan itu Nyi Kidul itu. Nah, jadi di sini al-hitan fil ma, dan al-ma ini kan air. Baik dia ma'ul bahar, ma'ul nahar, dan ya begitu. Nah, kalau antum tahu seperti ini, jangan kemudian dipahami bahwa saya manusia memahami bahasanya. Ya, segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah di surat Al-Isra. Segala sesuatu itu bertasbih dan bertahmid kepada Allah, tapi kalian enggak ngerti. Jangan kemudian ditanya, ikan yang ada di kamar mandi, di kolam kamar mandi kan kadang-kadang ada ikan lele, ada ikan apa? Itu istighfar juga enggak kepada orang yang berilmu? Iya, kita bilang, mengimani hadis ini. Loh, bukannya di kamar mandi enggak boleh berzikir ya? Aduh. Susah. Angel lagi. Angel om kayak gini angel lagi. Iya. Karep dikisos kayak. Ya gitu. Enggak usah dipikirin gitu. Ya, enggak berlaku syarat tersebut untuk binatang. Iya. Al-hitan fil ma. Nah, dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin
Mukhtasar Minhajul Qasirin itu karya Ibnu Qudamah. Dia mukhtasar terhadap kitab Minhajul Qasirin. Kitab Minhajul Qasirin itu karya Ibnu Jauzi. Minhajul Qasirin itu juga kitab ringkasan terhadap Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Nah di situ disebutkan, di kitab Al-Ghazali disebutkan sebab mengapa orang alim berilmu kok diistighfarkan oleh sampai binatang-binatang. Karena rasa syukurnya para binatang tersebut mengetahui orang alim itu tidak akan menzalimi binatang. Dan ini menunjukkan bahwasanya siapapun dari kita yang udah berilmu menzalimi binatang berarti nggak berilmu dia, nggak mengamalkan ilmunya. Begitu. Jadi binatang pun berselawat dan juga mendoakan kebaikan buat orang yang berilmu, karena orang berilmu nggak bakal menzalimi binatang, gitu ya. Taib. Wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di malam purnama dibandingkan seluruh bintang ataupun planet. Iya. Ketika bulan purnama hadir kan terang. Coba antum sekali-kali ke desa, kemudian pas bulan purnama dan antum duduk di pinggiran sawah. Di pinggiran sawah. Antum lihat bagaimana refleksi bulan purnama dan sinarannya terhadap, bukan sinaran apa, cahayanya terhadap bumi. Antum lihat. Warnanya itu nggak pernah antum temukan warna di situs lain. Ya nggak mesti sawah sih, apalah gitu. Pokoknya tempat yang lapang dan usahakan bawahnya hijau, sawah lah gitulah ya. Apa ya? Nggak bisa diomongin. Ajib, luar biasa. Lampu nggak bisa menyamai seperti itu. Pewarnaan dan keindahannya. Coba. Jangan sekarang, nanti kapan-kapan ya, insyaallah. Oh yang desa ya pernah. Kalau di kota kayak gini susah nyarinya. Iya, karena kalau misalnya ini kan kosong tuh, tanah kosong. Antum ada purnama di atas terus membahin itu nggak bisa karena udah kebawa dengan lampu-lampu lain, nggak bisa. Nggak di yang nggak ada lampunya lah. Kalau antum lihat itu masya Allah, antum mungkin nangis ngeliatnya sakingnya. Kalau antum resapi ya. Tapi orang-orang desa biasa aja. Ya sawah. Ya yang mereka pikirin kan belut sama ikan, udah gitu doang. Kalau malam ngobor dah gitu doang, enggak lihat. Kalau lagi terang-terang susah, ngumpul saya. Ya gitu dah. Enggak keluar binatang-binatang. Oh gitu. Berpengaruh ya? Masya Allah, luar biasa. Nah itu kita mikirnya itu kuasa Allah itu. Bisa binatang Allah atur seperti itu. Kalau orang desa mikirnya, wah purnama enggak ada binatang, mungkin gitu mikirnya. Atau bahkan khurafat mungkin ya. Oh gitu. Bukan wah ini purnama kesekian nanti binatang nggak ada karena menyambut putri ini, mungkin nggak. Emang nyari gelap ya? Binatang malam memang kayak gitu ya. Nokturnal ya, binatang yang keluar malam hari. Nah kemudian jadi bagaimana kiasannya? Ulama itu seperti rembulan yang menerangi, ya. Dan beberapa binatang memang walaupun nokturnal yang kita lihat kayak bisa serigala, kadang-kadang kan di film-film itu mengaum pas di bulan purnama gitu. Tapi apa sih letak kiasannya? Ihtidak itu mengambil petunjuk cahaya jalan gitu loh. Ya. Karena ketika itu lampu petromak pun nggak bisa menyamai purnama. Nggak mau, lampu manapun nggak bisa menyamai. Ulama itu seperti itu, dia seperti rembulan purnama di tengah kegelapan, menerangi. Pas lagi gelap, orang-orang lagi susah, ulama ini menenangkan, memberi petunjuk dan arahan. Adapun kalau pas lagi susah, ulama malah memprovokasi, ini namanya yang serigalanya itu, bukan purnamanya. Iya. Jadi kalau misalnya di film antum lihat ada purnama gede, terus di bukit itu ada serigala, nah itu purnamanya ulama. Serigala ini dai jahannam ini, memprovokasi aja, nakut-nakutin. Nah enggak? Ada enggak di masa fitnah dai yang nakut-nakutin? Banyak. Kalau enggak coblos fulan, hancurlah Islam. Sampai sekarang masih ada Islam. Ya Allah.
Gitu. Udah gitu orang-orang nggak belajar kan? Nggak belajar dari itu. Nanti ada lagi jilid berikutnya. Ngomong gitu lagi. Kita tinggal capek deh. Dari dulu kayak gitu mulu. Dari dulu berjilid-jilid seperti itu. Ya Allah. Islam itu akan Allah jaga. Sudah ada hadisnya. La tazalu min ummati ta'ifatun zahirina 'alal haqq. Akan selalu ada di umatku ini kelompok yang disebut ahlus sunnah. Tetap dia nonjol di atas kebenaran. Walaupun gak nyoblos. Nyoblos gak nyoblos, tetap dia. Enggak tatoyur dengan pesta demokrasi. Gitu. Menganggap sial ini itu. Maksiatlah yang membuat kita seperti ini gitu loh. Taib, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Para ulama itu para pewaris nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewarisi dinar maupun dirham. Apa yang mereka warisi? Aurathul ilma. Mereka mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu ya dari para ulama, maka dia telah mengambil sesuatu yang luar biasa, bagian yang besar. Ibnu Hibban rahimahullah berkata, "Fi hadzal hadithi bayanun wadihun anna al-ulama'a alladzina lahumul fadlu alladzi dzakarna." Di hadis ini ada penjelasan bahwa ulama itu adalah orang-orang yang memiliki keutamaan yang telah kita sebutkan. Humul ladzina ya'lamuna 'ilman nabiy sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi min sa'ilil ulum. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui ilmunya Nabi dibandingkan selainnya dari ilmu-ilmu lainnya. Jadi kalau ada orang berilmu tapi ilmu dunia lebih kuat daripada ilmu agamanya, maka ini enggak layak disebut ulama. Jadi ilmu agamanya itu, karena ilmu agama itu mencakup untuk seluruh aspek kehidupan. Kalau antum ahli dalam urusan madu, ternyata ahli madunya antum itu lebih afdol dibandingkan ahli agamanya antum, maka enggak layak disebut alim. Madu kan cuma gitu-gitu doang sebatasnya madu. Ya jenis madu, komposisinya, kegunaan, manfaatnya. Dah segitu doang. Agama, waduh. Seluruh kehidupan. Ya enggak? Antum bisa berbicara agama untuk segala aspek sosial, ya psikologis, kemudian tentang penciptaan alam semesta, tata cara ibadah dan seterusnya. Adapun madu, aspek sosial dari madu apa? Piring terbang. Ya, karena mau dia. Iya, aspek sosialnya itu. Aspek sosial dan kekeluargaan. Madu asli. Belum kena dah. Madu asli. Ya. Jadi piring terbang, ngomel istri bini ngomel gitu. Karena udah nggak usah pulang, udah mandi aja gitu. Masih belum kena. Antum keluar aja dulu. Ya madu nggak bisa dimasukin ke aspek psikologis. Mungkin kesehatan tubuh iya betul. Sosial nggak kena dia masalah itu. Ilmu tentang madu baru kena, baru dapat, baru paham. Hah? Harus sekolah ke beliau. Masya Allah. Ya, terlalu polos beliau memang, masya Allah terlalu polos. Biasa, nggak kepikiran ke sana. Atau karena kebanyakan pikiran mungkin. Ya tapi jadi kalau ilmu itu, ilmu agama ya mencakup segalanya ya. Makanya namanya ustadz, alim. Kalau udah populer itu jadi sangkutan bagi banyak dari kaum muslimin gitu. Orang-orang banyak berlindung dan bertameng atau bernaung di bawahnya. Iya. Ahli politik misalnya, ahli sosiologi, antum dengerin ahli politik misalnya. Ya dia ngomong tentang politik ini, banyak yang denger dia. Tapi kan cuma di bab-bab itu pembahasan itu doang, itu terus terakhir itu doang. Di Islam ada politik ya? Ada, siasah syariah. Bisa masuk juga, bahkan lebih afdol daripada siasah lainnya. Jadi ketika antum mengemban ilmu agama itu nggak bisa cuman hanya masalah sedikit ini saja. Anda cuma bisa ngomong masalah air saja. Anda cuma tahu masalah haid dan nifas saja, enggak. Banyak. Perkara nggak ada habisnya, ikhwan. Nafas aja bisa disangkut pautkan sama agama kok, ya enggak? Nafas, syukur, penciptaan dari Allah, pengaturan dari Allah, nafas. Iya.
kedokteran misalnya, denyut nadi dan seterusnya. Kistul hindi dikaitkan dengan agama juga. Iya, corona dikaitkan dengan agama juga. Masker dikaitkan dengan agama juga. Bulu hidung dikaitkan dengan khaysum, bagian hidung bagian atas. Ada hadisnya. Syaitan bermalam di situ. Makanya disyaratkan 3 kali istinsyak setelah tidur malam. Tuh lihat. Apa ada khaysum kemudian sakut paut ke politik? Enggak nyambung. Wah, jangan sampai kita punya presiden yang khaysumnya kecil dan hidungnya pesek. Apa urusan coba? Hah? Susah bermalam jinnya. Aduh. Iya. Taib, lanjutnya ala tarahu yaqul. Nah, di sini kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama, para pewaris para nabi. Dan para nabi mereka tidak mewarisi kecuali ilmu saja. Wa ilmu nabiyina sallallahu alaihi wasallam sunnatuhu. Ilmunya nabi kita adalah sunnahnya beliau alaihi wasallam. Ta'ara artinya apa? Rafi'i ta'ara? Ta'arwa khala'a naza'. Khala'a wa naza'. Faman ta'arra an ma'rifatiha lam yakun min warathatil anbiya. Barang siapa yang melucuti diri dari pengetahuan tentang sunnah Nabi SAW, enggak mau mengenal sunnah Nabi, bahkan menentang, enggak bukan pewaris Nabi. Hatta keturunan Nabi Muhammad SAW atau keturunan keluarga yang Nabi Muhammad SAW. Kalau menentang sunnah Nabi, enggak layak disebut waris Nabi. Bahkan malu-maluin kalau ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena ibrahnya itu adalah ittiba, bukan di iddia. Kalau iddia, orang muka Arab pun bisa ngaku saya Habib keturunan Nabi. Iddia, apa iddia? Klaim, ngaku-ngaku. Tapi kalau ittiba, antum mungkin mukanya muka Sunda, tapi jiwanya jiwa ittiba. Nah, gitu keren tuh ya. Iya. Jadi apa? Sunda Empire. Nah. Parah. Ini ittibanya bukan ke Nabi ini. Kampungnya Ikin tuh. Ya, jadi jiwanya jiwa ittiba ya. Muka boleh Jawa, muka boleh Madura ya. Tapi jiwanya ittiba, ini baru calon pewaris Nabi, yaitu dari segi ilmu dan amal. Gitu ya, ikhwan. Itu mentalnya, jangan mental yang penting muka dulu. Arab dulu, Yaman dulu yang penting kelihatan Arab. Nah, kemudian mengklaim keturunan fulan dan fulan. Nah, urusan ilmunya pasti masuk surga. Nah, ini orang bodoh yang mau percaya kayak gini. Ya kan propaganda kayak gitu. Pokoknya keturunan Nabi ini keturunan suci, mereka pasti masuk surga. Kata siapa? Kata siapa mas? Siapa yang bilang pasti? Ada nggak dalilnya? Keturunan Nabi atau keturunan Nabi, keluarga Nabi pasti masuk surga. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Itu buat buatan aja untuk membodoh-bodohi orang awam supaya fanatik gitu loh. Itu di daerah jualan dia tuh banyak tuh. Makanya jadi kayak gini sekarang orangnya. Iya. Ada kayak gitu. Ujung-ujungnya juga jualan kok ya. Ini jualan madu, jualan kapsul. Itu jualan ujungnya. Ya Allah. Ini warathatul anbiya bukan dari situ. Tapi dari apa? Dari ilmu dan amalnya. Oke, sebut ulama warathatul anbiya, wal anbiya lam yuwarithu illa ilm. Mewariskan ilmu saja. Dan ilmu itu maksudnya untuk diamalkan. Innamal ilmu bukan. Ilmu itu tujuan apa? Zakatul ilm al-amal pertama, kemudian baru mengajarkan. Ya. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ziyad ada yang mau tanya, Ziyad? Jadi cara baca ini footnote. Oh, cara baca footnote. Lah, gimana cara bacanya? Ini kayak gini. Ya dibaca aja, gimana cara baca gimana? Antum lihat footnote. Footnote tersebut itu kembali nomornya ke yang di halaman yang sama, bukan di halaman sebelumnya. Nomornya, lihat nomornya. Iya, nomor footnote-nya kembali ke halaman yang sama. Di tiap halaman itu mungkin ada footnote, masing-masing ada 1, 2. Kembali ke halaman yang tepat di mana itu footnote. Di tulisan yang di itu wa fi sahih Muslim kalau salah ya. Yang waktu itu kitab dakwah bukan? Wa fi sahih Muslim. Kemudian kan ada footnote tuh habis sahih Muslim. Itu merujuk ke situ, jangan ke halaman berikutnya walaupun hadis tersebut panjang sampai halaman berikutnya.
Gitu. Ana sebenarnya mau ngomong gitu di WhatsApp, cuman susah kok di WhatsApp kita omongin. Malas ngetiknya. Pakai VN tuh. Hah? Pakai VN. Nggak mau nah. Di sini aja langsung biar bisa ngomelin langsung. Ya, Umar. Oh ya, begitu Umar. Udah tahu madu sekarang maksudnya apa? Iya. Masya Allah. Iya, makanya itu yang mau antum cari selama ini madu ya. Ya begitu. Ya. Cukup sampai sini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.